Di dunia yang kejam ini, penampilan seringkali menjadi satu-satunya tolak ukur kehormatan seseorang. Lihatlah Lin, gadis yang dianggap paling menyedihkan di seluruh gedung pencakar langit ini. Setiap hari, saat jam makan siang tiba, dia selalu menyembunyikan dirinya di sudut pantry yang paling gelap, menikmati nasi bungkus dingin seharga Rp10.000. Bagi rekan-rekan kerjanya yang sombong, Lin hanyalah lelucon berjalan. Mereka menertawakan sepatunya yang sudah mengelupas, kacamata tebalnya yang kuno, dan bajunya yang seolah dibeli dari pasar barang bekas 10 tahun lalu. Telinga Lin sudah kebal mendengar bisik-bisik racun tentang dirinya, yang dianggap sebagai gadis desa tak tahu malu, yang merusak pemandangan kantor elit ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik diamnya Lin, tersimpan badai yang siap memporak-porandakan kesombongan mereka. Langit seakan turut menangisi nasib Lin hari ini. Diusir secara halus dari pergaulan, bahkan alam pun seolah tak bersahabat. Lihatlah bagaimana dia berjalan menembus hujan tanpa perlindungan, sementara orang-orang yang menghinanya tadi melaju nyaman di dalam taksi ber-AC. Air kotor jalanan yang memercik ke celana jeansnya hanyalah tambahan kecil dari tumpukan penghinaan yang ia terima. Hatinya perih, bukan karena dia miskin, tapi karena dia memilih untuk hidup sederhana di tengah manusia-manusia yang memuja materi. Dia menahan tangisnya agar tidak pecah di tengah keramaian. Gadis desa ini diremehkan, diinjak, dan dianggap tidak ada. Tapi ingatlah satu hal dalam hukum drama kehidupan. Semakin dalam seseorang ditekan ke bawah, semakin tinggi ia akan melambung saat waktunya tiba. Malam itu, batas kesabaran Lin akhirnya runtuh. Bukan karena dia menyerah, tapi karena dia memutuskan bahwa permainan sandiwara ini sudah cukup. Sebuah panggilan telepon dari keluarga utamanya di luar negeri telah mengaktifkan kembali akses ke semua aset yang selama ini ia bekukan demi hidup mandiri. Nona muda, apakah Anda sudah selesai bermain-main menjadi orang miskin? Suara di seberang telepon bertanya. Lin menatap kartu hitam tanpa batas di tangannya. Senyuman tipis namun mematikan terukir di bibirnya. Mereka menginginkan kemewahan. Mereka memuja harta. Baiklah. Lin akan memberikan pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Saat naga yang tertidur bangun, semut-semut yang menggigitnya hanya bisa pasrah menunggu kehancuran. Transformasi dimulai. Ini bukan sekedar memoles wajah. Ini adalah ritual peperangan. Ucapkan selamat tinggal pada kaos lusung yang bau apek, dan sambutlah sutra kualitas terbaik yang ditenun oleh pengrajin legendaris Italia. Lihatlah bagaimana berlian seharga apartemen mewah itu kini menggantung indah di telinganya, seolah memang takdirnya berada di sana. Wajah asli Lin yang selama ini tertutup kacamata debu, kini bersinar bagaikan dewi yang turun dari kayangan. Setiap sapuan kuas make-up adalah deklarasi perang. Setiap butir permata yang ia kenakan adalah peluru yang siap menembus jantung rasa percaya diri para pembencinya. Gadis desa itu telah hilang, digantikan oleh ratu yang siap menuntut balas. Malam pesta perusahaan tiba. Di saat para karyawan lain sibuk memamerkan tas cicilan mereka, sebuah keheningan melanda lobi hotel saat mesin Rolls-Royce Phantom mengaum lembut. Mobil seharga puluhan miliar rupiah ini berhenti tepat di depan pintu utama, memblokir jalan mobil manajer yang biasanya paling sombong. Pintu terbuka. Bukan sendal jepit yang menapak ke lantai marmer, melainkan sepasang sepatu kristal rancangan desainer dunia yang harganya bisa membiayai makan siang satu kantor selama setahun. Aura kekayaan yang memancar bahkan sebelum wajahnya terlihat, sudah cukup membuat lutut orang-orang yang melihatnya gemetar. Siapakah tamu agung ini? Detik saat dia melangkah masuk ke dalam ballroom, waktu seolah berhenti. Lin,
Gadis yang kemarin mereka tertawakan di pantry, kini berjalan membelah kerumunan layaknya Musa membelah Laut Merah. Gaun merah haute couture yang ia kenakan bukan sekadar kain. Itu adalah karya seni seharga rumah mewah di pusat kota. Aura kemiskinan yang dulu mereka hina telah lenyap tanpa bekas, digantikan oleh karisma bangsawan yang mencekik. Tidak ada yang berani berkedip. Mereka yang dulu membuang muka saat berpapasan dengannya, kini tidak bisa melepaskan pandangan mereka. Apakah ini si gadis desa, atau bidadari pencabut nyawa yang datang untuk mengadili dosa-dosa mulut mereka? Lihatlah wajah-wajah itu. Wajah orang-orang yang dulu merasa paling berkuasa, kini pucat pasi seperti melihat hantu. Gelas terjatuh, mulut ternganga, dan keringat dingin mulai bercucuran. Mereka mengenali wajah itu, tapi otak mereka menolak mempercayai realita. Mustahil batin mereka menjerit. Bagaimana mungkin gadis yang makan nasi bungkus kemarin kini berdiri dengan outfit yang total harganya bisa membeli harga diri mereka semua? Lin tidak perlu berteriak, dia tidak perlu marah-marah. Dia cukup berdiri di sana, menyesap champagne mahalnya, dan membiarkan kemewahannya menampar wajah mereka satu persatu tanpa menyentuh fisik sedikit pun. Ini adalah balas dendam yang paling elegan. Malam ini berakhir dengan kemenangan mutlak. Lin tidak butuh pengakuan mereka, karena sejak awal dia sudah berada di level yang berbeda. Dia meninggalkan kerumunan manusia-manusia palsu itu, melangkah menuju cahaya kota yang gemerlap, tempat di mana dia seharusnya berada. Ingatlah kisah ini baik-baik. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pakaian luarnya. Karena bisa jadi, orang yang kalian hina hari ini adalah orang yang akan kalian sembah besok pagi. Gadis desa itu telah pergi, dan sang ratu pewaris kini telah kembali ke tahtanya. Tamat.